Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat berjumpa lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini tentang kebijakan terbaru, Surveyor FKTP. Bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Materi dalam tutorial ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02-I3991/2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. A. Ketentuan survei. 1. Standar akreditasi. Standar akreditasi yang digunakan dalam penilaian survei akreditasi adalah Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2. Kategori surveyor. A. Surveyor akreditasi puskesmas dan klinik. Tim surveyor akreditasi puskesmas dan klinik terdiri atas 2 surveyor, yaitu 1. Surveyor bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), dan 2. Surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. B. Surveyor akreditasi laboratorium kesehatan dan UTD. Tim surveyor akreditasi laboratorium kesehatan dan UTD terdiri atas 2 surveyor, yaitu 1. Surveyor bidang manajemen pelayanan kesehatan, dan 2. Surveyor bidang teknis pelayanan laboratorium kesehatan dan UTD. C. Surveyor akreditasi TPMD dan TPMDG. Tim surveyor akreditasi TPMD dan TPMDG terdiri atas 2 surveyor, yaitu 1. Surveyor bidang tata kelola, dan 2. Surveyor bidang teknis pelayanan klinis. 3. Pembagian tugas surveyor. A. Puskesmas. 1. Surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM melakukan penilaian pada bab A. Kepemimpinan dan manajemen puskesmas, B. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif, dan C. Program prioritas nasional. 2. Surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang melakukan penilaian pada bab A. Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan (UKP), laboratorium dan kefarmasian, dan B. Peningkatan mutu puskesmas. Dalam rangka keseimbangan pembagian tugas, maka ada beberapa standar yang dialihkan dari surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM kepada surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang, meliputi 1. Dilema etik. 2. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 3. Manajemen fasilitas kesehatan (MFK). 4. Audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen. Dan 5. Tata laksana kesehatan ibu dan bayi baru lahir (TB dan PTM). B. Klinik. 1. Surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM melakukan penilaian pada bab A. Tata kelola klinik, dan B. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 2. Surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang melakukan penilaian pada bab pelayanan klinik perseorangan. C. Laboratorium kesehatan. 1. Surveyor bidang manajemen laboratorium kesehatan melakukan penilaian pada bab A. Tata kelola kepemimpinan (TKK), B. Kualifikasi dan kompetensi SDM,
KKS. C. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, MFK. Dan D. Program Prioritas Nasional, PPN. 2. Surveyor bidang teknis laboratorium kesehatan, melakukan penilaian pada bab A. Sasaran keselamatan pasien, SKP. B. Manajemen informasi, MI. Dan C. Pengendalian mutu, PM. D. UTD. 1. Surveyor bidang manajemen UTD, melakukan penilaian pada bab A. Tata kelola kepemimpinan, TKK. B. Kualifikasi dan kompetensi SDM, KKS. C. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, MFK. D. Program Prioritas Nasional, PPN. Dan D. Manajemen Informasi, MI. 2. Surveyor bidang teknis UTD, melakukan penilaian pada bab A. Sasaran keselamatan pasien, SKP. B. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP. C. Pelayanan darah, PD. Dan D. Pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI. E. TPMD atau TPMDG. 1. Surveyor bidang tata kelola, melakukan penilaian pada bab tata kelola. 2. Surveyor bidang teknis pelayanan klinik TPMD atau TPMDG, melakukan penilaian pada bab mutu dan pelayanan klinis. B. Kualifikasi surveyor. Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi yang berkualitas, serta bertujuan untuk meningkatkan mutu puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG, maka penetapan surveyor harus dilakukan secara selektif dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Adapun kriteria surveyor adalah 1. Kriteria umum. A. Warga negara Indonesia. B. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan surat keterangan bebas narkoba, sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai surveyor akreditasi. C. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, dalam bentuk surat penyataan bebas dari tindak pidana. D. Bersedia untuk ditugaskan melaksanakan survei di daerah manapun, dengan melampirkan pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai. 2. Kriteria khusus. Kualifikasi khusus surveyor akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG, harus memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan, pengalaman bekerja, dan mengikuti pelatihan sebagai surveyor akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kriteria pendidikan dan pengalaman kerja untuk surveyor akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG adalah sebagai berikut. A. Puskesmas. Kriteria 1. Bidang tata kelola sumber daya dan UKM. A. Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya, dengan pendidikan paling rendah strata 1, S1 bidang kesehatan. Dan B. Mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas dan atau klinik, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar, paling singkat 3 tahun. 2. Bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. A. Tenaga medis. Dan B. Mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas dan atau klinik paling singkat 3 tahun. B. Klinik. Kriteria 1. Bidang tata kelola sumber daya dan UKM. A. Tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lainnya, dengan pendidikan paling rendah strata 1, S1 bidang kesehatan. Dan B. Mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas dan atau klinik,
mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar, paling singkat 3 tahun. 2. Bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. A. Tenaga medis. Dan B. Mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas dan atau klinik, paling singkat 3 tahun. C. Laboratorium Kesehatan dan UTD, kriteria. 1. Bidang manajemen pelayanan kesehatan. A. Tenaga medis atau tenaga kesehatan, dengan pendidikan paling rendah strata 2, S2, bidang kesehatan, dengan latar belakang strata 1, S1, bidang kesehatan. Dan B. Mempunyai pengalaman 1. Pengelolaan laboratorium kesehatan atau UTD, dan atau 2. Mengelola program mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan atau UTD, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, paling singkat 3 tahun. 2. Bidang teknis pelayanan. A. Tenaga medis dengan pendidikan paling rendah pendidikan profesi dokter spesialis di bidang laboratorium, atau tenaga kesehatan dengan pendidikan strata 1, S1, Diploma 4, D4 terkait laboratorium kesehatan atau UTD. Dan B. Mempunyai pengalaman bekerja di laboratorium kesehatan atau UTD, sebagai pengelola teknis laboratorium kesehatan atau UTD, paling singkat 3 tahun. D. TPMD, TPMDG, kriteria. 1. Bidang tata kelola. A. Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya, dengan pendidikan paling rendah strata 1, S1, bidang kesehatan. 2. Bidang teknis pelayanan klinis. A. Tenaga medis. Dan B. Mempunyai pengalaman praktik mandiri, paling singkat 1 tahun. 3. Pemilihan surveyor dalam penugasan. Dalam pemilihan surveyor, lembaga penyelenggara akreditasi memprioritaskan surveyor yang berdomisili di provinsi yang sama dengan fasiankes yang akan disurvei, dan tidak menugaskan surveyor yang memiliki potensi konflik of interest dengan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang akan disurvei dengan kriteria. A. Surveyor pernah bekerja dan atau pernah menjadi bagian dari unsur organisasi di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang disurvei. B. Surveyor mempunyai hubungan saudara kandung keluarga inti dengan kepala puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang disurvei. C. Surveyor pernah melakukan survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG pada periode survei akreditasi sebelumnya, kecuali untuk survei remedial dan survei peningkatan status. D. Pernah terjadi konflik antara surveyor dengan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang disurvei. E. Potensi konflik of interest lain dengan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang disurvei. Dan F. Melakukan pelanggaran kode etik surveyor dan memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Surveyor dalam melaksanakan survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan sebagai berikut. 1. Hal-hal yang wajib dilakukan seorang surveyor, yaitu A. Bersikap ramah, santun dan terbuka. B. Bersikap jujur dan tidak memihak. C. Sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai surveyor yang merupakan wakil dari lembaga penyelenggara akreditasi. D. Dapat memberikan solusi atau penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. E. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya.
F. Menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. G. Patuh terhadap ketentuan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG setempat. H. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei. I. Mengikuti dan memahami perkembangan iptek dalam bidang keahliannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen dan instrumen akreditasi. J. Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan. Dan K. Tidak menggunakan tim atau lembaga penyelenggara akreditasi atau Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan. 2. Yang tidak boleh dilakukan oleh surveyor, yaitu A. Bersikap tidak bersahabat. B. Menyatakan kelulusan atau ketidaklulusan. C. Meminta fasilitas di luar bidang akreditasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. D. Menyalahkan tanpa dasar, dan tak memberi solusi. E. Merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei. F. Memakai baju tidak resmi atau tidak sopan atau baju kasual atau jeans pada saat survei. G. Menawarkan diri untuk menjadi pembimbing. H. Meminta atau menerima uang atau oleh-oleh atau barang. I. Mempersingkat waktu survei. J. Meninggalkan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG di saat survei. K. Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain. L. Mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa yang ditemukan di lapangan. Dan M. Tergabung dalam lebih dari satu lembaga penyelenggara akreditasi. D. Sanksi surveyor. Surveyor akreditasi yang terbukti melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG dapat diberikan sanksi ringan, sedang maupun berat oleh Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi setelah dilakukan sidang dan keluarnya rekomendasi sanksi dari bidang etik di Lembaga Penyelenggara Akreditasi. 1. Sanksi ringan berupa teguran tertulis. 2. Sanksi sedang berupa penghentian sementara penugasan survei selama 6 bulan. 3. Sanksi berat berupa pemberhentian sebagai surveyor. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini dianggap baik, tolong kami diberi like, subscribe, dan jika ada yang kurang jelas, silahkan menulis di komen. Dan jangan lupa bantu kami share video ini kepada saudara kita yang lain, agar ilmu ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.